Pemirsa, jumlah pengungsi Gunung Merapi terus meningkat. Warga mulai mengungsi karena takut mendengar suara gemuruh dan melihat luncuran lava pijar. Aktivitas Gunung Merapi yang terus meningkat membuat semakin banyak warga yang mengungsi. Barak pengungsian Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dalam 1 kali 24 jam, pengungsi bertambah kurang lebih 100 orang. Total sementara warga yang mengungsi di Barak Glagaharjo mencapai 300 orang. Meski Desa Glagaharjo berjarak 6 km dari mulut Gunung Merapi, namun warga tetap memilih mengungsi karena takut mendengar suara gemuruh dan melihat luncuran lava pijar dari puncak. Kaitannya memang dari kelurahan itu mengharapkan kepada warga masyarakat, utamanya di Kalitengah-Lor itu untuk bisa turun, gitu loh. Ya, terus dengan instruksi seperti itu mereka mau turun kan gitu. Karena dari awalnya itu kan yang turun cuma lansia, ibu hamil, kelompok rentan kan gitu. Pada periode 7 Januari 2021 dari pukul 6 hingga 6 pagi, BPPTKG Yogyakarta menyatakan terjadi 9 kali guguran lava pijar dengan jarak 500 meter ke arah Kali Kerasak, Magelang. Hal ini pun mengakibatkan semakin banyak warga yang mengungsi di Kabupaten Magelang. Total ada 527 warga yang mengungsi di 5 lokasi pengungsian. Umumnya warga yang mengungsi adalah anak-anak, perempuan, dan lansia dari 4 desa di Kecamatan Dukun. Lokasi pengungsian pun dipasang sekat agar ada pembatasan jarak antar warga sehingga tidak menimbulkan klaster baru pandemi COVID-19. Dari Sleman dan Magelang, Heru Trijoko, Pujihartono, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Gard Antakona di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Gard. Apakah masih banyak di sana warga yang belum mengungsi ke lokasi pengungsian? Ya, Stephanie dan Wilson, dapat kami informasikan tadi pandangan mata kami melihat masih banyak warga yang berlalu lalang di tempat ini. Padahal tempat kami berada saat ini adalah 5 km dari wilayah Merapi. Dan juga dapat kami sampaikan kondisi terkini saat ini adalah di tempat Merapi 5 km sedang terguyur hujan. Dapat dilihat ini adalah alasan warga kenapa mereka masih ada di tempat ini, yakni masih adanya hewan ternak di rumah mereka yang akan mereka pelihara dan diberi makan setiap harinya. Nah, di tempat kami berada saat ini adalah salah satu warga di Kalitengah-Lor, merupakan Bu Sarmiati yang dia masih ada di tempat ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat aktivitasnya. Selamat siang, Bu Sarmiati. Nah, ini saya melihat banyak tas di sini. Posisinya apa nih isi tasnya di sini? Kita kan selalu persiapan untuk ngungsi gitu ya, turun ke bawah kalau nanti ada aktivitas dari Gunung Merapi, ada aktivitas terus kita turun, jadi kita udah persiapan. Ibu, kenapa sih masih di tempat ini padahal kan sudah ada himbauan dan ini zona merah juga ya? Iya, kita soalnya ya juga masih tenang di sini sih, soalnya kita di sini juga ada ternak yang kita urusi, jadi kita di sini ya masih ngurusin ternak lah. Ibu boleh lihat apa aja sih tasnya, Bu? Ada surat-surat lengkap di sini ya, ada ijazah anak, ada surat-surat rumah. Nih, semua surat lengkap di sini semua. Nah. Berarti memang Ibu sudah menyiapkan semuanya. Ibu, ini kan 5 km jaraknya dari puncak Merapi. Dan Ibu sendiri memang berjarak sekitar kurang lebih 10 km dari pengungsian. Dari pengungsian ya sekitar. Nah, ini gimana cara memantau kondisi dan kapan akan balik ke pengungsian? Kita kalau memantau kondisi dengan HT ini, dengan alat ini kita bisa memantau sinyal gunung gitu. Oh, berarti dengan alat itu bisa memantau sinyal ya? Ya, iya. Dan Ibu, ini kan himbauan dari pemerintah agar mengungsi. Sedangkan sini Ibu ada 2 anak juga kalau saya melihat, ada anak-anaknya. Kapan rencana akan balik ke tempat pengungsian? Kalau kita balik ke pengungsian nanti sore. Kalau kita pagi biasanya naik ke atas. Ya, kalau saya sih bekerja seperti biasa ya, cari rumput. Dan nanti balik lagi jam 4, sekitar jam 4, jam 5 kita balik lagi ke barak.
Ibu, ini zona merah. Apa Ibu tidak merasa takut dan khawatir? Enggak. Ya, rasa takut sih ada sih ya, tapi kita selalu waspada gitu aja. Terima kasih Bu, tetap waspada Bu ya, hati-hati. Ya. Pemirsa, dapat kami informasikan juga tempat ini tahun 2010 kemarin, tempat erupsi kemarin, ini tempatnya rata dengan tanah kena lahar dari erupsi Gunung Merapi. Namun warga di sini sudah memahami kondisinya. Kami berharap agar warga tetap waspada dan juga dapat mengungsi karena memang ini merupakan zona merah. Demikian dapat kami sampaikan dari Yogyakarta, kembali kepada Anda studio. Baik, terima kasih Gard Antakona melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, para petani di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terancam gagal panen lantaran banjir yang merendam sawah mereka. Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi juga merendam puluhan rumah warga. Ratusan hektar tanaman padi di Desa Nambakor dan Desa Patean, Sumeneb, Jawa Timur kini berubah seolah seperti lautan. Banjir setinggi sekitar 50 cm akibat tingginya curah hujan selama 2 hari terakhir dan saluran pembuangan air yang tidak berfungsi. Para petani terancam gagal panen karena padi yang baru ditanam membusuk. Tidak hanya merendam sawah, banjir juga merendam puluhan rumah warga. Oh, air hujan ini Mas, kan kemarin itu hujannya deras banget. Kalau warga itu ya tetap mungkin aktivitasnya di dalam rumah mungkin, nggak keluar rumah itu. Bagi petani itu gagal panen bisa jadi. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumeneb, Abdul Rahman Riyadi mengatakan kawasan ini kerap menjadi langganan banjir. Ia akan mengupayakan memberi bantuan secepatnya, terutama mengurangi ketinggian air khususnya di perumahan. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Bukit dan lahan milik warga seluas 4.000 meter persegi di Dusun Desa Trimulyo, Kendal, Jawa Tengah longsor. Rekahan besar bukit terlihat hampir mendekati pemukiman warga yang jaraknya kurang dari 50 meter saja. 4.000 meter persegi ladang yang dikelola warga longsor dan hilang dengan ketinggian longsor 50-70 meter dan lebar sekitar 100 meter. Imbasnya tanaman warga berupa sengon, melinjo, kopi, aren, pete, dan jengkol hanyut terbawa arus material longsor ke jurang sedalam 80 meter. Longsor juga mengancam permukiman warga yang hanya berjarak 50 meter dari lokasi. Warga diminta untuk waspada dan memantau pergerakan tanah yang setiap hari terjadi. Pasalnya jarak antara pemukiman dengan tanah longsor sudah semakin dekat. Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL menjadi sorotan usai melakukan tes swab antigen sendiri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.